Eh, suara saya jelas ya? Semuanya di situ? Tes, tes. Jelas ya? Oke. Nah, kita lihat ini ya, tentang disalibkan dan dikuburkan. Oh ya, tadi saya ada share di grup Fathers itu tentang Pekan Kudus. Ya, saya suruh kalian waktu itu suruh kalian baca itu ya, yang Meman ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada yang saya share di grup itu. Atau kalian baca Sen, yang Sen atau yang itu yang Meman kalian baca? Ah, yang Sen. Oke. Atau enggak sama sekali? Karena saya lihat siapa yang baca tentang Senin, Selasa, Rabu, Kudus ini ada di sini kan? Ada di WA sih ya. Itu tentang eskatologis itu. Senin memperingati tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya, dan juga cerita tentang Yusuf yang benar, Yusuf perjanjian lama, ya. Kemudian hari Selasa kita memperingati perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan mempelai laki-laki. Kemudian hari Rabu kita memperingati tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Ya. Nah, hari Kamis kita memperingati apa? Kemarin saya sudah cerita. Kamis yang kudus kita memperingati perjamuan suci ya, perjamuan akhir, kemudian pembasuhan kaki ya, kemudian pengkhianatan Yudas dan doa Getsemani. Oke, itu hari Kamis. Hari Jumatnya tentang penderitaan dan penyaliban Tuhan ya, dan kematiannya. Nah, ini kita udah bahas minggu lalu tentang sengsara dan kematiannya. Hari ini kita akan lanjutkan masih tentang topik yang sama, tentang salib dan dikuburkan turun dalam kerajaan. Nah, kita mau bahas ini. Setelah Yesus disalib, dia dikuburkan, tetapi kemana tubuhnya ada di dalam kuburan, tapi kemana rohnya. Ya, minggu lalu kita sudah bahas bahwa rohnya ada di 3 tempat sekaligus. Di mana saja? Di Firdaus, di Hades, dan di pangkuan Bapa. Oke. Nah, kita hari ini nanti bahas tentang apa yang terjadi di Hades. Ya. Nah, itu tentang hari itu sebetulnya kita peringati di hari Jumat tentang penyalibannya, Sabtu tentang dia turun ke dalam Hades. Oke. Sabtu itu dia menaklukkan Hades. Nah, hari Minggunya baru tentang kebangkitannya untuk kita. Ya, untuk Paskah. Oke. Nah, itu kalian bisa baca di sini ya, di Matins. Matins itu sembahyang pagi. Nah, itu ada tema-temanya. Ya, tadi misalnya bridegroom service. Bridegroom service ini ya tentang ibadah mempelai. Ya. Nah, ini latar belakangnya tadi 10 gadis itu yang menunggu mempelai laki-laki. Bahwa Kristus itu adalah mempelai laki-laki yang kita nanti-nantikan. Nah, kita sebagai gereja adalah mempelai perempuannya. Nah, ini ada bridegroom service di hari Senin sampai Kamis ya. Senin itu tentang Yesus mengutuk pohon ara. Apa artinya itu? Oke, nanti kalian bisa baca di Matius ini ya. Selasa tentang 10 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ya. Kemudian hari Rabu tentang pengurapan minyak oleh seorang perempuan ya, menyekah atau meminyaki sebagai simbol untuk mempersiapkan kematian Tuhan.
Kemudian hari Kamis perjamuan akhir, Jumat penyalipannya, Sabtu itu kemenangan dia di Hades, Minggu kebangkitannya. Nah, itu Pekan Kudus itu kalian harus tahu prosesnya ya. Dimulai dari Minggu malam, hari Minggu Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, itu juga ada kisahnya. Ya, kenapa dia disebut Hosana, Hosana gitu ya. Kemudian dia naik di atas seekor keledai. Itu adalah untuk menggenapkan Zakaria 9 ayat 9. Oke. Tapi sebelumnya dia membangkitkan Lazarus. Nah, kebangkitan Lazarus itu adalah cicipan awal Paskah, ya kan? Pengumuman Paskah yang paling awal tentang Lazarus itu. Nah, itu semua ada artikelnya, sudah saya share di grup, kalian bisa baca ya. Harusnya ya kalian minggu ini baca itu ya, yang saya share di grup itu. Tahu nggak sih kalian sih? Yang kalian baca itu yang kalian baca ini. Jadi kalian tahu kisah-kisahnya dari secara suci ya. Oke. Senin sampai Rabu Kudus ini yang kalian baca. Iya. Nih, Senin, Selasa, dan Rabu Kudus ini eskatologisnya. Kemudian ini udah 3 hari ya. Ini kali ini nggak baca nih. Ikonnya seperti ini. Ini siapa yang udah baca ini? Minggu lalu kan saya sudah share di grup itu. Senin, Selasa, Rabu Kudus, terus Kamis Kudus, Jumat penyalipan, Sabtu kebangkitannya, turun ke Hades, Minggu kebangkitannya. Nah, ini yang kalian baca selama 1 minggu kemarin ini. Bukan baca sen nggak perlu. Yang ini aja. Ya. Berarti untuk tugas keberapa ini? 8 ya. Nah, ini yang dibaca. Jadi hari Senin kita baca kisah tentang pohon ara. Ya, Selasa kita baca kisah tentang penghukuman bagi orang Farisi. Ya. Kemudian hari Rabu kita baca kisah tentang wanita yang menggunakan minyak di kaki Yesus. Nah, ini yang kalian baca ya. Kemudian Kamisnya apa? Ya, ini Kamis Kudus tentang, atau kalau enggak baca yang ini. Ini saya sudah share juga. Berarti ini kan ada 6 hari ya. Pekan Kudus itu ada 6 hari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Nah, ini ada nih. Di Matins. Nah, misalnya ini hari Kamis ya. Matins Holy Thursday. Nah, kalian baca ini. Ya, misalnya selain 6 Mazmur, terus
Kalian bisa baca Troparionnya. Nah, ini lagunya. Oke. Kayak hari Kamis memperingati apa? Ya. Terus kalian bisa baca kanonnya, Troparionnya, kata katismanya, kata fasianya, kontakionnya. Ini semua penuh doktrin ini. Nah, sinasarionnya adalah ini tadi yang saya katakan. Hari Kamis kita memperingati ini, ya. Ada 4 peristiwa penting itu, yaitu pembasuhan kaki, mystical supper, kemudian doa Getsemani, dan pengkhianatan Yudas. Nah, ini dia. Ini semua ada di sini, ya. Tapi penjelasannya memang ada di sini. Misalnya kalau ini kan cuma teks ibadahnya ya. Nah, kalau penjelasannya mungkin Smeman menolong kita nih. Senin sampai Kamis. Ini ya. Nah, nih. Kamis Kudus, perjamuan akhir, dan pengkhianatan Yudas. Nah, ini kalian bisa baca ini. Ya. Nah, nih. Kalau Jumatnya tentang apa? Apa? Iya, tentang ini. Passion Gospel atau 12 bacaan Injil tentang penderitaan Tuhan ya termasuk kematian dan penguburan. Nah, ini kalian bisa baca di sini Matins of Holy Friday. Ini bacaan ininya ya. Nah, tapi penjelasannya nanti di yang lain tentang berarti tentang ini ya. Jumat Agung gitu ya. Nah, Kamis Kudus terus Jumatnya disebut Jumat Agung. Oke, Jumat Agung sebetulnya bukan hanya matins ya, tapi ada ratapan, lamentation, ya. Lamentation itu artinya kita meratap tentang Tuhan yang dikuburkan. Nah, itu kalian juga bisa baca di Smeman ini, ya. Jumat Agung ini penyaliban Kristus. Cari tahun yang 2021 aja, ya. Jumat Agung penyaliban Kristus. Ini. Oke, nah nanti ini baru Sabtunya adalah Sabat terberkati, Kudus. Right? Nanti baru hari Minggunya adalah Paskah kebangkitan. Nah itu yang kalian baca ya. Tapi ada yang sudah ngumpulin ini. Ini bacanya apa nih? Yang tugas 8 ini. Belum ya? Oke, belum ada ya. Oh, 7 yang sudah ya. Oke, nah, kalian baca ini ya. Nah, jadi saya nggak perlu bahas di kelas. Kalian bisa baca sendiri. Yang Jumat ini, Sabtu ini, kalau minggunya itu Paskah ya. Ini ada di sini. Atau kalian cari aja di grup itu minggu lalu deh saya share. Ya. Paskah itu oke, ini lama nih. Ya, kita bahas ini aja. Jadi udah tahu filenya ya. Nah, sekarang tentang ini sebenarnya bahas tentang ini ya. Pengakuan iman Nisia itu kan juga dikatakan tentang Yesus itu disalibkan dan dikuburkan.
Yesaya 53 ayat 1 dan 7. Ya. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan Tuhan dinyalakan? Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, Yesus tidak melawan ketika dia dibantai. Nah, nanti kalian baca di sini, di nyanyian Lamentation ataupun di mana tadi? Holy yang hari Jumat ya, cari yang hari Jumat. Ini Saturday. Nah, ini Holy Friday. Nanti akan dijelaskan di sini bagaimana Yesus yang humble, ya. Di ikonnya itu seperti ini tadi. Nah, ya, ini adalah ikonnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, Yesus yang menderita atau humble, yang rendah hati, dianiaya. Lihat ada mahkota durinya di sini. Ya. Nah, ini sesuai dengan gambaran Yesaya 53 ayat 1 dan 7. Oke, tidak membuka mulutnya, membiarkan diri ditindas seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Nah, setiap perbuatan Kristus adalah alasan untuk memuliakan gereja yang Katolik. Tetapi kemuliaan terbesarnya adalah di dalam salib. Ya. Memperhatikan. Dan mengetahui hal ini, Paulus berkata, tetapi Allah melarang aku bermegah kecuali di dalam salib Kristus. Sebab sungguh ajaib bahwa orang yang buta sejak lahirnya dapat melihat di Siloam, tetapi apakah artinya hal itu jika dibandingkan dengan semua orang buta di seluruh dunia? Adalah satu hal yang luar biasa dan hal yang biasa bahwa Lazarus bangkit pada hari keempat. Tetapi kasih karunia itu hanya diberikan kepadanya saja. Apa artinya jika dibandingkan dengan orang-orang yang mati di dalam dosa seluruh dunia? Sungguh ajaib bahwa 5 roti dapat menjadi makanan bagi 5.000 orang. Tapi apakah artinya itu bagi mereka yang kelaparan dan kebodohan di seluruh dunia? Sungguh ajaib bahwa dia yang telah dibelenggu oleh iblis selama 18 tahun dapat dilepaskan. Tetapi apa artinya hal itu bagi kita semua yang masih terbelenggu oleh belenggu dosa-dosa kita? Tetapi kemuliaan salib telah membawa mereka yang buta karena ketidaktahuan kepada terang, melepaskan semua orang yang terbelenggu oleh dosa, dan menebus seluruh umat manusia. Jadi poin 1 itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus, ya, itu adalah kemuliaan di dalam salib. Nah, oleh sebab itu Paulus bermegah di dalam salib. Ya, kenapa? Karena di dalam salib itu ada penyembuhan, ada kebangkitan, ya kan? Ada apa ya? Kenyang ya di sini kata Cyril. Terus ada pelepasan dari iblis, ya, atau pelepasan dari dosa-dosa. Nah, kemuliaan salib dikatakan membawa kita kepada terang, ya, melepaskan semua orang yang terbelenggu oleh dosa, menembus seluruh umat manusia. Oke, poin 2. Dan janganlah kamu heran bahwa seluruh dunia telah ditebus oleh satu tebusan. Karena bukan manusia biasa, melainkan anak tunggal Allah yang telah mati untuknya. Jadi manusia yang disalib itu bukan manusia biasa, tetapi anak tunggal Allah yang mati. Sehingga dia hanya mati sekali untuk menebus dosa seluruh umat manusia di sepanjang segala zaman.
Ya. Sebab itu, misalnya Paulus mengutip ya, Siri mengutip Paulus ini. Sebab itu jika dosa satu orang, yaitu dosa Adam, berkuasa mendatangkan maut kepada dunia, maka jika maut telah berkuasa atas dunia oleh pelanggaran satu orang itu, bagaimana tidak jika kehidupan akan berkuasa oleh kebenaran karena satu orang itu. Jadi sama seperti dosa Adam, satu orang itu maut datang kepada dunia, begitu juga dengan kehidupan oleh satu orang itu, maka memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Dan jika karena pohon makanan itu mereka diusir dari Taman Firdaus, bukankah orang-orang percaya sekarang akan lebih mudah masuk ke dalam Firdaus karena pohon salib Yesus? Ya, Adam dan Hawa diusir gara-gara apa? Pohon makanan kan? Nah, Yesus menyelamatkan kita juga oleh pohon, tapi pohon salib. Jika manusia pertama dibentuk dari tanah membawa kematian universal, bukankah dia yang membentuknya dari tanah akan membawa kehidupan kekal? Karena dia adalah hidup itu sendiri. Ya. Gabinius ketika ia menjadi ganas dan membunuh orang-orang yang berbuat jahat telah meredakan murka Allah. Bukankah Yesus yang tidak membunuh orang lain, tapi menyerahkan dirinya sendiri sebagai tebusan, telah melenyapkan murka Allah yang menimpa umat manusia? Ya, makanya nanti di nyanyian di Matins ini kamu baca di Holy Friday, mana ya? Ini, ya, Matins of Holy Friday. Nanti kita akan diajarin tentang makna kematian atau penebusan dosa itu. Oke, misalnya kita baca di sini ya. Ini kelihatan nggak? Oke ya. Nah ini kita masih diajak baca kejadian Yohanes ya, Yohanes pasal 13 sampai pasal 14 ini ya. Oke, terus kita baca di sini aja. Ya, di Matinsnya ini sorry. Ini Service of Church Gospel ya. Ya, betul di Matinsnya kok. Atau nanti kamu bisa baca di Lamentation-nya di ini dia. Ya. Lamentation atau ratapan tentang kematian Kristus. Nah, ini ya. Misalnya ini bisa baca juga. Yeah. Nah, misalnya gini, you or life were buried. Kamu yang hidup dikubur in a tomb. Oh my Christ, and angelic host was struck with astonishment, glorifying your ineffable descent. Ya. Jadi di sini dikatakan yang hidup dikuburkan, kemudian para malaikat astonishment ya, kagum bahwa dia turun ke dalam Hades. Oke. Kemudian, nah misalnya dikatakan di sini, you are King of Jesus, we magnify you, and we honor your atonement and suffering, yeah, by which you, O Lord, have salvaged us from doom. Oke. Jadi dengan kematiannya Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kemudian, nah ini dia. Ini tentang Hades ya ceritanya. Setelah dia dikubur, dia masuk ke dalam Hades. Ya, jadi banyak nyanyian di dalam sembahyang gereja itu menyatakan bahwa Kristus turun ke dalam Hades.
Untuk apa? Untuk membebaskan umat manusia. Oke, ya, kalau kita bandingkan dengan yang Matins tadi mana ya? Ini Matins Holy Friday. Nah, ini masih cerita tentang dia ini ya. Ini 12 Injil. Nah, nanti di dalam 12 Injil ini kita mendapati nah ini dia ya. Nah, ini kalian bisa baca yang the canon juga. Kita mendapati banyak tentang Kristus yang humble, yang mati, ya. Nah, di sini dikatakan submitted to the patient impassivity for the sake of fallen Adam. In your tender mercy, O Logos of God, grant me your peace, O Lord, who loves mankind. Ya. Nah, kemudian ya, ini cerita tentang penyalipan dia ya. Nah, ini ada di situ ada Maria, ya, yang berseru, "Where are you going, child? Why are you going so fast?" Ini tentang duka citanya Maria ya, yang bersama dengan para wanita mengikuti salib Kristus itu. Kemudian cerita lagi tentang ini ya. Simon ya, tentang Petrus ya, yang menyangkal. Oke, jadi cukup banyak ini ya. The Robber Paradise. Jadi di Matinsnya ini hari Jumat itu kita mengikuti apa ya? Mulai Yesus ditangkap sampai dia disalibkan dan dikuburkan. Nah, ini 12 Injil ini. Ya. Oke. Nah, ini semua ada di sini nih ya. Ini kan Gospel 10, pembacaan yang ke-10 ya. Oke. Nah, misalnya ini. All creation was altered in awe as it saw you hanging on the cross of Christ. The sun went up and the foundation of the earth shook. All things suffer with you who created all things. O Lord, who willingly enjoy it for us, glory to you. Jadi kita diajarin bahwa penyalipan Kristus itu membuat semua fondasi bumi itu terguncang. Semua makhluk itu menderita. Ya. Sebagai tanda gitu ya. Itu berarti tanda menyembah Tuhan yang disalib atau Kristus yang disalib. Ya.
Nah, itu tandanya pada waktu itu apa? Matahari tiba-tiba gelap. Terus ada gempa. Ya. Nah, ini di apostika ini mengatakan semua ciptaan itu menderita bersama dengan Tuhan yang menciptakan semua ciptaan. Ya, Tuhan yang rela menderita untuk kita. Glory to you. Oke, jadi kita diajak baca atau merenungkan hal seperti ini ya. And then terus ini lagi ya. Why do the impious and unlawful meditate on vain things? Kenapa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang jahat itu melakukan hal yang sia-sia? Ya, mengapa mereka mengutuk kematian Dia yang adalah sumber kehidupan? Nah, ini kan di saat itu ada banyak orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi yang mencemooh, ya kan? The creator of the world is delivered into the hands of lawless men. Jadi pencipta kehidupan ini, pencipta dunia itu diserahkan ke tangan-tangan atau ke orang-orang yang apa? Lawless ya, yang ya seperti orang-orang yang tidak berhukum. Friend of humanity is lifted up on the cross in order to free the prisoner in Hades, who cried to him, long-suffering Lord, glory to you. Ya. Nah, ini satu kisah bahwa sahabat kemanusiaan itu diangkat ke atas salib supaya membebaskan para tahanan di Hades. Nah, itu ya, yang berseru kepadanya, long suffering Lord, glory to you. Oke. Tuhan yang sabar menderita, kemuliaan bagimu. Jadi di sini dikatakan dia digantung di atas kayu salib supaya membebaskan para tahanan di Hades. Nah, sementara Sang Virgin, Perawan Maria, menyaksikan dia yang tergantung. Ya, tentu dia sedih, dia hancur hatinya, dia merasa sakit dari jiwanya, air mata, rambutnya, ya kan? Ya, kemudian dia memukul dadanya, di sini dikatakan dia berseru, "Who is me, my divine kind, alas the light of the world? Why did you sing from before my eyes, O Lamb of?" Nah, ini menceritakan bagaimana kesedihan ibunya, ya. Oke, nah kemudian ini lagi, "Oh Christ God, the creator of all, your mother who without seed gave birth to you, so you hanging on the cross." Ini bagaimana seorang ibu ya melihat anaknya digantung di atas kayu salib. Okay, "Oh my son, where has the handsome side of you saint? I cannot bear to see you injustice crucified. So hurry and rise again, so that I may see your resurrection from the dead on the third day." Ya, ini kesedihan seorang Maria, seorang ibu. Oke, aku tidak tahan gitu ya. Bangkitlah, gitu. Nah, kemudian ini apa? "Lord, when you went up onto the cross, fear and trembling fell on creation." Ya, Tuhan, ketika engkau disalib, okay, fear and trembling
ketakutan dan kegentaran jatuh kepada kita. Ya, you prevented the earth from swallowing those who crucified you. Jadi kamu mencegah bumi untuk menelan orang-orang yang menyalibkan kamu. Jadi pada saat itu kan ada gempa ya, tapi tidak membawa orang-orang itu ditelan di dalam bumi, ya, tapi justru dia yang ditelan ke dalam Hades. Untuk apa? Untuk membebaskan para tahanan. Nah, di sini dengan you allow Hades to send up its prisoner. Jadi dia ditelan ke Hades untuk mengangkat para tawanan. Dibawa kemana? Firdaus, ya, dibawa ke Firdaus. Oke, nah ini tentang Hades ada di sini, ya. Ini sampai Injil yang ke-12, Gospel 12. Oke. Nah, setelah itu, setelah pembacaan 12 Injil ini, baru kita masuk ke lamentation. Nah, ini tadi ratapan. Ratapan ini cerita tentang Yesus yang sudah mati di salib, sekarang diturunkan dari salib. Ya, diturunkan dari kayu salib, kemudian dibaringkan ke sebuah gua gitu ya, atau istilahnya apa yang disebut tomb ya, in a tomb atau dalam sebuah kuburan. Nah, apa yang terjadi selama Yesus ada di dalam kuburan ini diceritakan juga di dalam lamentation ini. Ya, jadi ini juga bahas tentang Hades, ya, bahas tentang kematiannya dan Hadesnya. Ya, misalnya nih, when voracious Hades swallowed you, rock of life, and had you inside its belly, it vomited and expelled the dead it swallowed from all time. Nah, ini artinya ketika Hades menelan Kristus, batu kehidupan itu, atau dia ada di dalam perut bumi itu, justru kematian itu yang dikalahkan atau di-expel, ya. Nah, ini cerita tentang Hades ini. Kemudian kita lihat lagi yang lain, misalnya nih, you came down, O Master, to save Adam on earth, but not finding him on earth, you went further down into Hades, and you sought to find him there. Ya, jelas lagi mengajarkan bahwa Yesus turun ke dalam Hades, turun ke dalam perut bumi untuk menyelamatkan apa? Adam di sini, to save Adam. Ya, kita tahu Adam itu adalah nenek moyang dari semua manusia. Sehingga kita percaya Yesus turun ke Hades itu bukan hanya menyelamatkan orang-orang suku Israel saja atau orang-orang keturunan Abraham saja, tetapi semua suku bangsa. Karena Adam menjadi kepala dari semua suku bangsa. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca di sini turun ke Hades. Jadi, misalnya Bapak Gereja seperti Clement mengatakan ya semua bangsa-bangsa yang meresponi Injil Kristus di Hades itulah yang akhirnya seperti ditarik oleh Kristus ini. You see the icon here? Nih, ya. Ini Adam, ini Hawa, ini semua orang-orang, ini semua orang-orang, ya. Kalau yang di sebelah sini ini ada Daud, Musa, para nabi di sini, ya, termasuk Yohanes Pembaptis ada di sini. Ini para malaikat,
Nah, Yesus menginjak-injak maut ini. Ya, di sini ada tulang belulang, tengkorak, rantai. Kemudian ada rantai-rantai kan? Nah, itu semua diinjak. Ya, ini artinya Kristus menang atas maut. Jadi dia menginjak-injak maut dengan maut. Oke, atau menginjak kematian itu dengan kematiannya. Ya. Ya. Di hari itu ada pertobatan. Ada pertobatan untuk segala bangsa. Ya, ada pertobatan untuk segala bangsa. Nah, ini diwakili nih umat manusia nih. Nah, ini orang-orang perjanjian lama. Ini semua bangsa. Dengan simbol Adam dan Hawa ini mewakili semua umat manusia. Baik yang perjanjian lama ya maupun bangsa-bangsa lah. Oke. Iya, nanti Clement akan mengatakan begini. Ya, Clement akan mengatakan kalau kecil ya, saya perbesar ya. Oke. Nah, Clement secara khusus mencatat bahwa orang-orang benar termasuk di antara mereka yang memiliki iman yang benar dan di antara bangsa-bangsa lain, dan bahwa orang-orang tidak percaya kepadanya semasa hidup mereka, tetapi hidup mereka yang saleh, ya, walaupun mereka nggak pernah dengar tentang Mesias seperti yang dinubuatkan para nabi, ya, tetapi mereka yang hidup yang saleh akhirnya membuat mereka mampu menerima pemberitaan Kristus dan pemerintahan para rasul di neraka. Memang dapat berbalik kepada Allah. Ya, dalam kata-kata Clement, para murid di Hades harus menjadi peneladan Tuhan. Dia katakan sehingga ia dapat membawa kepada pertobatan orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang Ibrani dan juga orang-orang bukan Yahudi, maksudnya Ibrani ya, yaitu mereka yang telah hidup dalam kebenaran menurut hukum Taurat dan filsafat, yang telah mengakhiri hidup mereka dengan tidak sempurna tetapi dengan penuh dosa. Seperti dikatakan oleh Clement, keselamatan tidak hanya dimungkinkan di bumi tetapi juga di neraka. Jadi di neraka atau di Hades itu juga ada keselamatan. Karena mereka yang meskipun berada di tempat lain, namun secara nyata termasuk dalam jumlah umat Allah yang Maha Kuasa harus diselamatkan. Nah, Origen juga mengatakan yang sama ya. Tapi suka atau tidak suka kami menegaskan bukan hanya ketika Yesus berada dalam tubuh ia memenangkan bukan hanya beberapa orang, tetapi sejumlah besar orang. Jadi nggak hanya orang-orang perjanjian lama begitu ya. Nah, kemudian, nah ini dalam tulisan di Stromata di Clement ya. Ini ada tulisannya mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada mereka di Hades, lalu mereka yang hidup saleh, yang memang hidup menurut hukum Tuhan itu bisa meresponi langsung. Ya. Jadi kalau menurut ini kita percaya seperti kayak Lao Tzu gitu ya, orang baik, Konfusianisme, Konfusius dan sebagainya, Plato mungkin ya, saya percaya mereka bisa langsung tahu meresponi Injil itu. Karena semasa hidup mereka adalah orang-orang yang saleh. Jadi begitu Injil diberitakan,
langsung mereka bisa, oh ini ternyata yang saya tunggu-tunggu. Dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah hidup menurut hukum Allah gitu. Mereka yang jahat dan sebagainya, mungkin mereka tidak akan asing mendengar itu. Ya. Oke, maka dikatakan jika Tuhan turun ke Hades tidak memiliki tujuan lain selain untuk memberitakan Injil, sebagaimana ia turun, maka itu adalah untuk memberitakan Injil kepada semua orang atau kepada orang Ibrani saja. Jika kepada semua orang, maka semua orang yang percaya akan diselamatkan, meskipun mereka berasal dari bangsa-bangsa lain. Ketika mereka mengucapkan pengakuan iman mereka di sana. Nah, ini kata Clement. Jadi menurut Clement, menurut Origen, bapak-bapak gereja percaya bahwa Yesus tidak hanya menyelamatkan para nabi saja atau Daud, Abraham, Musa, nggak hanya mereka, tapi bangsa-bangsa lain juga. Ya. Nah, Athanasius juga mengatakan ya,